selaku moderator acara ini. Bapak dan Ibu guru semua, presentasi pada dasarnya adalah kegiatan memberikan informasi atau lainnya kepada orang banyak dengan atau tanpa menggunakan media. Nah, kegiatan ini selain perlu mempersiapkan materi-materi yang menunjang, juga menuntut Bapak dan Ibu guru semua untuk paham akan cara membuka presentasi yang baik. Hal-hal kecil seperti inilah yang malah terabaikan. Padahal ini amatlah penting untuk menarik perhatian para audiens atau para murid kita. Cara membuka presentasi bisa mencerminkan keterbukaan kita terhadap kehadiran audiens. Hal ini karena jika perasaan kita riang dan semangat pun, maka aura positif dari kita akan membuat audiens ikut bersemangat. Dengan itu, mereka akan punya alasan untuk tertarik pada presentasi yang kita buat. Begitupun juga sebaliknya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap dari kita 3 potensi kebaikan, yakni perbuatan, lisan, dan juga tulisan. Setiap dari kita bisa berbuat baik. Setiap dari kita juga bisa berucap dengan lisan baik. Tapi banyak yang mengabaikan potensi kebaikan ketiga, yaitu tulisan. Contohnya dengan ucapan, "Duh, saya bukan seorang penulis. Saya nggak bisa menulis. Orang tua saya tidak bisa menulis. Mana bisa saya menjadi penulis? Oh, passion saya bukan menulis." Banyak lagi mungkin alasan dan pembenar yang membuat potensi kebaikan ketiga ini mungkin terabaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kita diberikan setiap dari kita modal dasar potensi kebaikan. Pertanyaannya, maukah kita memakan potensi yang diberikan dengan sebaik-baiknya? Guru yang menulis adalah sebuah kemuliaan tersendiri. Guru yang ingin memanfaatkan potensi yang Allah titipkan dengan sebaik-baiknya. Apa saja manfaat dari guru yang menulis? Oleh karena itu, Komunitas Guru Jakarta mengangkat judul webinar kali ini yang berjudul membuat presentasi lebih menarik dan menjadi guru keren dengan menulis. Acara ini akan diisi oleh 2 narasumber yang kami hormati, Ibu Siti Mariam, selaku guru di SDN Batu Ampar 13 pagi, dan Ibu Ade Sumiati, selaku guru di SMP 155 Jakarta, yang nantinya akan berbagi materi, berbagi pengalaman terkait dengan judul webinar saya ini. Selanjutnya, untuk mendapat keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran acara hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak dan Guru hebat semua, acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus paparan. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Mariam, dan paparan kedua oleh Ibu Ade Sumiati. Pada yang kami hormati, Ibu Siti Mariam, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran Ibu. Kedengaran sekali, Mem. Kedengaran Bu jelas. Terima kasih kepada Bapak Agus selaku Ketua Komunitas Guru Jakarta, kepada Bapak Budi selaku moderator. Mohon maaf ya di luar sepengetahuan kami semua kalau tadi di awal tidak mengenakan mungkin semoga berjalannya acara ini tidak ada seperti itu lagi. Ya, perkenalkan saya Siti Mariam, biasa dipanggil Bu Mary atau Mem Mary. Saya guru kelas di SDN Batu Ampar 13 pagi. Saya juga konten kreator pendidikan. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 45 topik aksi nyata. Yang ketiga sedang menunggu validasi, kalau ditotalin sudah 47. 47. Saya sering berbagi praktek baik pendidikan di sosmed saya, sering ke TikTok atau YouTube. Mengawali saya menjadi konten kreator itu ketika di pandemi ya Bapak Ibu. Waktu di pandemi itu kan kita anak-anak belajar di rumah, kita mengisi pembelajaran di sekolah, dan bagaimana menghadirkan video atau materi sehingga sampai tujuan pembelajaran ke anak didik kita dengan cara yang menarik mungkin.
Nah, pada saat itu saya juga belum bisa menghadirkan seperti itu, tapi saya mencari tahu dengan saya mengikuti kelas online, dengan saya searching, mulai saya bisa membuat video dengan KineMaster, Powtoon, Sparkle, Benime, atau kemudian saya rekam layar dan sebagainya. Seperti yang akan saya berbagi praktik hari ini, yaitu saya membuat opening presentasi menarik dengan aplikasi Panzoid. Untuk itu nanti kalau saya share screen, ini bisa atau tidak Bapak Agus? Saya terserah panitia nih, takutnya tersalah lagi. Bisa, Bagaimana Bu. Bapak Budi? Ya, bisa Ibu, silakan. Boleh, ya. Saya share screen ya Bapak Ibu ya. Mohon izin. Saya sudah perkenalkan diri saya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa sih kita perlu membuat media pembelajaran? Salah satunya video adalah karena salah satu tujuan pembelajaran kita agar menarik dan tercapai. Bila kita hadirkan dengan menarik, tentu saja antusias peserta didik akan mengikuti gitu. Kalau saya memakai biasanya KineMaster, Canva, atau YouCut, atau kalau misalkan Bapak Ibu mencari template bisa dari Canva atau SlideGo ya, untuk template yang menarik. Nah, ini kita masuk ke aplikasi Panzoid. Kalau memang Zoom memakai handphone, boleh langsung praktek di laptop atau sebaliknya, atau nanti setelah webinar ini boleh dipraktekkan. Yang pertama, kita masuk ke Google, kemudian kita ketik di Google itu Panzoid ya. Itu saya salah ketik pakai P ya, Panzoid. Setelah itu, setelah kita ketik Panzoid, lalu kita cari klik Clip Maker. Clip Maker yang tanda panah ini, Clip Maker. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini banyak template-template yang akan kita pakai, baik tulisan atau gambar bergerak, kita sesuaikan dengan tujuan presentasi kita atau video pembelajaran kita. Setelah dapat template-nya, lalu kita klik gambarnya, tanda mata, dan segitiga ini. Setelah kita pilih Bapak Ibu ya. Misalnya tadi saya sudah pilih ini, maka tampilannya akan seperti ini. Kita cek, nanti kita klik gambar logo mata dan segitiga. Kemudian di sini clue-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan template atau tulisan yang bagus, tapi ada syaratnya. Carilah tulisan teks, bukan grup atau yang lain. Karena kalau ada tulisan teks itu bisa dirubah, kalau tidak bisa ya. Pilihannya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat, kita sudah cocok, kemudian kita cari bujur sangkar, kita tulisan teksnya kita rubah, sudah cocok, kemudian kita download. Nanti step by step-nya saya tutorialkan. Ya, setelah selesai kita mulai download, kemudian kita tunggu hasilnya. Ini masih proses download. Ini masih setelah di-download ya, Bapak Ibu. Hasil mungkin di layar akan seperti ini kalau downloadannya sudah ada. Nah, ini hasil downloadannya yang tadi saya sudah buat sebelum presentasi ini seperti ini. Untuk durasinya, panjang pendeknya kita sesuaikan. Nanti kita bisa gabung-gabung. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Seperti ini. Ada juga seperti ini. Kalau kita mau raker. Terus seperti ini.
Bentar. KKGJ ya. Atau mau buat seperti ini. Ini tampilan seperti di bioskop. Jadi template-nya nanti kita sesuaikan bagus yang mana. Tulisannya kita banyak kita cari-cari nanti. Yang cocok mana. Soalnya kan kalau bagus nanti menarik perhatian dari para peserta didik. Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Just like you. Ini pun ya itu Bapak Ibu langsung saja kalau kita mau praktekkan ya. Siap untuk mempraktekkan atau mau melihat dulu tutorialnya? Kita praktekkan ya. Kalau tadi kan teorinya. Bentar. Saya coba praktekkan. Di mana ya? Bentar, Adrian. Adrian mana ya? Sebentar. Salah. Bukan. Bahan Zaidnya mana tadi, Mama? Udah sudah. Itu Udah. itu kanan. Oh ya, ini dulu ya, share screen dulu ya. Bentar. Ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Setelah kita ketik Panzoid, kita klik. Nah, di sini ada clip maker. Kita klik yang clip maker. Nah, di sini banyak tampilan-tampilan mau kita pakai yang mana. Contoh-contohnya ini banyak. Kita sesuaikan, misalkan kita cari di sini Bapak Ibu ya, kita mau cari yang mana, kita sesuaikan. Untuk sambutan, ucapan terima kasih atau apa itu bisa. Misalkan kita pakai yang mana ya, saya juga bingung pilihnya nih. Kita ini ya, misalkan. Kita coba yang ini, kemudian open clip maker. Terus kita cek tampilannya dengan mengklik mata dan segitiga. Kita klik. Kalau kita setting yang ini, lalu kita cari tanda bujur sangkar. Di sini ada tulisan teks, berarti bisa dirubah. Kita rubah ya, misalkan kita ganti namanya Mr. Agus. Mr. Agus. Lalu di enter, setiap ada tulisan teks, kita rubah menjadi Mr. Agus. Mr. Agus. Kita cari lagi tulisan teksnya. Kita ganti menjadi Mr. Agus. Kemudian kita cari lagi sampai tulisan teksnya sudah tidak ada lagi. Kita cek ke bawah, tidak ada. Berarti sudah selesai, kita coba. Ini tampilannya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh pilih-pilih template-nya, disesuaikan bacaannya, temanya, sesuaikan. Kalau sudah, kita cari tanda download ini. Anak panah ke bawah, kemudian kita klik start video render. Ini mulai mendownload. Boleh sambil tanya Bapak Ibu sambil menunggu video di download. Boleh kalau ada yang mau tanya. Bapak Agus boleh ya kalau ada yang mau tanya. Ya silakan Bu.
Saya bertanya, Bu. Iya, Pak. Saya Muslim dari Makassar. Ini yang saya lihat ini aplikasi Panzoid ini agak sangat simpel ya, sangat simpel untuk kan saya termasuk yang agak-agak kurang paham itu edit-edit aplikasi apa. Tapi lihat Panzoid kayak sudah disiapkan fitur-fiturnya, udah disiapkan. Siap, Kayaknya Pak, siap. sangat mudah ini Bu ya. Walaupun untuk Iya, Pak. mohon maaf ini untuk Bapak Ibu guru yang agak sepuh ini sangat membantu ini Iya. Bu. Ini di YouTube saya rata-rata opening dan closingnya memakai Panzoid semua, Pak. Di YouTube saya sudah pakai itu semua. Karena memang anak-anak menarik katanya, kata Mem kalau lihat YouTube Mem bagus ada itunya kata lagu-lagu atau tulisan gitu, Pak. Iya, nanti Bapak praktekkan nih Pak ya setelah saya webinar ini. Ya, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sambil menunggu di-download step by step-nya mungkin Ibu kurang paham. Hanifah, silakan dari SD saya- Jadi Padang 01 Pasar Minggu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya nih. Ibu Hanifah sudah raise hand, silakan Ibu. Ya Ibu, Kedengaran nggak suaranya? kedengaran Ibu. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa ya, ada aplikasi yang bisa memfasilitasi buat kita sebagai pendidik. Ingin ditanyakan ini ketika kita menggunakan aplikasi ini hanya bisa satu akun saja atau misalkan kita membuatnya dengan beberapa kali gitu ya. Tidak bayar Ibu, tidak buka akun, tidak Oh, download tidak. juga. Oh, Tidak, gitu ya. hanya diketik di Google, nanti udah ketemu videonya Ibu download gitu. Oh, gitu ya. Iya, Baik. sesimpel itu, nggak usah daftar juga. Iya, Terus kalau iya. besaran itunya ada aturannya juga nggak kalau misalkan kita Jadi kan waktu Ibu memilih template ini, Ibu udah lihat tuh sekilas videonya. Ya, Kayaknya ini betul. bagus nih, mau saya rubah itu aja. gitu Dipilih-pilih ya. aja. Ah, Ya. Terima kasih untuk iya. jawabannya. Kalau sekarang lagi buka laptop, boleh langsung dipraktekkan, boleh. Baik, Jadi baik, nanti baik. bisa tanya. Ya, Ini lagi masih terima proses kasih. download ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Iya, siap. Izin Bu saya lagi. Iya, boleh. Bapak siapa? Pak Muslim yang tadi itu. Kalau lagunya Bu bisa request lagu nggak Bu ya dari aplikasi itu kita pilih lagu apa? Kalau saya biasanya kalau lagunya nggak sesuai, saya ganti lagu saya sendiri. Apa maksudnya dari yang no copyright gitu, atau lagu-lagu tentang nasional gitu boleh juga. Kadang-kadang itu bawaan Pak, bawaannya gitu. Tapi bisa juga diganti, bisa juga ada di situ. Nanti audio pemilihannya di sebelah kiri nanti ada pemilihan audio kalau memang mau diganti. Ada juga bisa. Seperti kayak Canva gitu Pak. Makanya nanti dicoba Pak ya, nanti boleh komunikasikan di grup tanya jawabnya mengenai webinar malam ini. Ini masih proses mendownload, nanti kita lihat hasilnya. Kalau sudah download your video. Nanti hasilnya seperti apa. Nanti PPT-nya juga akan di-share oleh Mr. Agus ya. Itu udah apa step by step-nya yang tadi saya jelaskan. Assalamualaikum Ibu, boleh bertanya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Budi lewat saya aja langsung tuh gimana? Ya Ibu dilanjutkan dulu Iya. presentasinya, Iya. nanti diberi kesempatan untuk para audiens atau penanya. Oh, gitu. Bentar ya, ini udah downloadnya sudah selesai. Bentar. Ini videonya mana ya? Sudah ke download ini. Oh, belum ke download sebentar. Tadi kemana ini? Sudah kontrolnya. Ini videonya yang barusan ya Bapak Ibu.
Saya mau coba sekali lagi Bapak Ibu biar lebih jelas. Belum tampil di layar. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Sebentar. Tidak Bentar, kelihatan. bentar. Bentar. Nggak kelihatan, Bang. Emang nggak kelihatan? Bentar. Yang mana tadi ya? Dalam tadi. Ini ya. Buka dulu ya. Aduh, buka dulu. Sebentar. Share screen. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Mau coba sekali lagi tutorialnya atau bagaimana? Masih ada Sekali lagi dong, Bu. boleh. Sekali lagi, Bu. Coba lagi, Bu. Siap. Bentar, Pak. Diulang, Bu. Ya, ini bentar ya. Ya, ini project lagi. Bentar ini. Sebentar. Mati dulu saya sih. Ya. Ke Panjoi tadi ya. Mangkas dulu. Mati dulu. Bentar, Bu. Saya balik ke layarnya dulu. Bentar ya. Ini mana Panji namanya? Tadi kan kita sudah buka Panzoidnya tuh Bapak Ibu di Google, kita ketik, kemudian kita klik Clip Maker. Ya. Nah, di sini banyak tampilan-tampilannya. Kita mau pilih yang mana bebas disesuaikan. Di sini banyak. Kita mau coba yang mana boleh. Jadi tulisannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, yang menarik yang mana gitu. Untuk sekedar buat opening gitu. Yang mana ya kira-kira yang menarik nih. Sebentar saya cari dulu. Misalnya kita pakai, pilih yang mana nih kira-kira? Yang mana ya? Saya lagi cari dulu. Yang sekiranya menarik untuk misalnya ini. Tadi Bapak siapa itu yang itu Pak Muslim ya? Saya coba pakai namanya ya Pak. Atau nama sekolah atau apa nih? Pertama kita sudah ketemu gambarnya, lalu kita klik mata dan segitiga ini untuk mengatur. Nah, kalau sudah ini kita mau nampilkan, kita stop, kita cari tanda bujur sangkar. Kita lihat di sini ada tidak tulisan teks, ternyata ada, berarti bisa. Kalau tidak ada teks, berarti tidak bisa. Kita rubah di sini, mau dikasih nama apa nih Bapak Ibu? Webinar atau apa nih, misalnya. Ayo biar cepat ada usulan. Dua kata. Guru hebat. Guru hebat, boleh kita coba. Guru. Kita coba ya. Guru. Kita cek lagi kalau sudah ada, kemudian kita cek yang tadi. Ini tampilannya ya tadi.
sudah selesai. Nanti kalau untuk audio di sini ada nanti kalau mau untuk audio Bapak nanti dipelajari aja di sini ya. Kalau mau diganti audionya nih di musik ini. Tapi kalau Ibu nggak minta nggak tolong nih, perlu, kalau ganti audio kayak gimana Ibu dicontohin. kenapa Bu? Ganti audionya. Cara Ganti ganti audio, audio. ganti audio di Audio, sini Bu. tuh. Di sini Iya, ya. dicontohin. Ini nanti bisa dipilih kalau memang mau diganti. Tapi kalau misalkan merasa repot, nggak usah, nggak apa-apa. Kita ganti pakai lagu yang kita sesuaikan saja. Di sini, di select, audio select. Ya, kalau misalkan kita mau pakai misalkan lagu profil Pancasila atau apa, itu lebih bagus. Kalau misalkan memang presentasinya mengarah ke pendidikan yang kita akan materi pelajaran selanjutnya. Kalau ini biasanya musiknya musik DJ atau musik-musik house music biasanya Bapak Ibu. Tapi tidak selalu musik itu. Kalau sudah, klik tanda panah. Start video render. Nah, seperti ini. Seperti itu saja mungkin dari saya. Kalau nanti masih menunggu downloadan, mungkin kita juga waktu terus berjalan. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kurang lebihnya di sesi tanya jawab saya kembalikan ke host ya, Bapak Ibu ya. Boleh bertanya Ibu? Bertanya ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, boleh bertanya? Iya, iya. Iya, Iya. Ibu. Nah, gini, apakah template dari Panzoid ini hanya bisa digunakan untuk opening paparan saja? Kemudian yang kedua, apakah di paparan ini yang menggunakan Panzoid itu bisa digabung dengan Canva? Itu saja Ibu, terima kasih. Waktu itu saya coba gabung ya. Ternyata tidak bisa. Jadi Canva-nya kita download dulu, baru kita gabung manual gitu. Kalau saya seringnya memakai aplikasi YouCut, saya gabung gitu. Karena kalau mungkin sesama aplikasi mungkin dia tidak mau berbenturan mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya untuk openingnya, untuk slide selanjutnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini untuk opening dan closing gitu. Nanti kalau misalkan durasinya kurang panjang, bisa di-download 2 kali dengan tulisan yang berbeda. Atau masih kurang lagi tulisan, tambah lagi. Jadi menjadi 3 kali download dengan tulisan yang berbeda, dengan tampilan yang sama. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Iya, Ibu, baik. Terima bertanya. kasih Ibu Siti Mariam yang telah memaparkan bagaimana cara mengemas presentasi pada saat opening maupun closing melalui platform Panjoid. Nanti untuk sesi tanya jawab kita berikan waktu tersendiri. Berikutnya kami berikan waktu untuk Ibu Ade Sumiati dari SMPN 155 Jakarta. Pada Ibu Ade Sumiati, kami silakan. Ya, terima kasih Bapak Budi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ini ya Bu, saya izin share screen dulu. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Agus Ramadi sebagai Ketua Kombel, Bapak Budi sebagai moderator, rekan saya Ibu Mary yang telah mengajarkan aplikasi Panzoid. Saya juga ternyata baru tahu ya ada aplikasi sekeren ini. Ya, malam ini bisa ngerti aku. Kemudian Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah hadir dalam malam ini. Bapak Ibu, sesuai dengan judul saya, sebenarnya saya terpikir waktu itu apa ya kasih judulnya gitu ya. Judulnya ya menjadi guru keren dengan menulis, padahal seperti pembukaan tadi dari Pak Agus, Bapak Ibu guru ini sebenarnya Bapak Ibu guru hebat ya. Seperti yang
TikTok mungkin ya, pagi ngajar, kemudian siang siang PMM, malam webinar gitu ya. Ya, Bapak Ibu izinkan saya memberikan pantun dulu. Mudah-mudahan pantunnya cakep nih ya Bu. Karena saya guru bahasa Indonesia. Kalau tidak memberikan pantun kok kayaknya saya biasa memaksa siswa untuk bikin pantun gitu ya. Jangan lupa beli puding dan gulali berwarna hijau. Cakep. Cakep. Ya, bukan saya cakep ya Bu ya, Pak. Ya, bangga bisa jumpa Bapak Ibu guru hebat di komunitas guru Jakarta. Semoga Bapak Ibu di webinar ini akan menjadi guru penulis yang slideshow. Ya. Aduh, Dek. Iya, nantilah dulu, Dek. Nantilah. Ayo. Saya ini sebenarnya saya pengalaman saya bukan bentuk apa, cuma saya ingat-ingat saya lakukan sepanjang saya mengajar karena saya beri guru honor. Nah, ini mungkin tidak seberapanya dari Ibu Mary tadi luar biasa ya Bu. 45 aksi nyata. Saya benar Bu, saya baru 5 aksi nyata dan yang lain itu belum divalidasi. Terakhir yang saya kirim bulan Januari. Itu yang saya kirim tahun lalu maksudnya. Pernah pengalaman itu jadi penulis modul ajar di Pustekom. Jadi waktu itu di Pustekom itu ada menulis modul ajar online, jadi untuk memang ditayangkannya di online supaya Indonesia bisa belajar dari ajar Pustekom. Kemudian saya sampai sekarang masih menulis di Kompasiana, juga menulis antologi bersama, saya mengikuti beberapa komunitas menulis, dan itu kurang 25 antologi cerpen bersama dan 3 buku solo. Satunya dalam proses sekarang. Kemudian yang tadi disebutkan Pak Agus, saya juga guru penggerak angkatan 5. Nah, kemudian pernah mendapatkan juara 3 guru inspiratif Sejaksel 2 tahun 2022. Yang kemarin terakhir adalah menjadi Wardah Inspiring Teacher 2023. Di sekolah mengurus kurikulum dan sebagai bendahara sekolah. Yang terakhir, yang akhirnya saya intens dengan Pak Agus itu karena sebelumnya saya di tahun lalu itu pernah sudah membuat kombal. Hanya saja kombalnya itu masih intern. Itu kombalnya belum berani mengeluarkan sertifikat. Nah, di tahun ini karena PMM sedang naik, saya bertanya, yang terpikir oleh saya adalah Pak Rahmadi, karena ya kita mengeluarkan sekolah kombel mengeluarkan sertifikat sendiri. Nah, kebetulan teman-teman sebagian besar belum menyelesaikan topik PMM dan saya sudah, karena itulah saya membuat kombel itu dan mengeluarkan sertifikat. Alhamdulillah Anda sudah 3 kali mengadakan hari juga. Kemudian luring di sekolah itu sudah di 5 kali lah ya. Kami setiap kemudian ini buku yang pernah terbit, sebaiknya bukunya karena ada di sekolah. Ini memang baru saya buat hari yang punya ada di sekolah, dan 3 hari ini saya tidak ke sekolah karena sedang mengikuti pelatihan luar dari IPS juga. Jadi sedang mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas. Kemudian, nah, ini judul hari ini, menjadi guru keren dengan menulis. Nama saya Ade Sumiati, Bapak Ibu, tapi memiliki nama pena. Nama pena saya Halimah Rose, yang tidak di awal. Jadi Halimah Rose itu sudah saya pakai sudah waktu zaman kuliah. Biasa kalau
waktu kuliah itu kan membuat nama dengan teman-teman itu kayaknya yang lucu-lucu, yang alay-alay gitu. Akhirnya jadilah Halimah Ros sampai sekarang. Nah, di setiap buku saya, buku cerpen-cerpen itu biasanya pakai nama Halimah Ros, tapi kalau bukunya resmi, misalnya ada buku non fiksi dengan judul yang ini tadi peningkatan kemampuan mengidentifikasi cerita pendek, ini saya pakai nama saya, pakai Ade Sumiati. Kemudian, nah Bapak Ibu, bagaimana suasana hati Bapak malam ini ikut webinar? Mudah-mudahan bukan yang A ya Bapak Ibu ya, bukan yang yang masuk Zoom kemudian Zoom-nya ditinggal tertidur atau yang masih semangat Ibu. Yang semangat ya, yang C. Bulan Januari ini Bapak Ibu guru itu semuanya hebat-hebat ya. Jadi memang saya mengalaminya juga kan, kita sama-sama pagi-pagi mengajar anak-anak, terkadang ada Zoom, sambil Zoom, kemudian siangnya masih buka PMM, yang mana lagi nih yang belum dikerjakan, ya malam mengejar sertifikat, PMM, dan seterusnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat semuanya. Nah, ini judulnya lupa diganti atasnya. Tapi pertanyaan pemantik saya, penting ya guru bisa menulis. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri, penting atau tidak kalau guru bisa menulis? Sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Ya, Sangat penting penting. ya. Sangat penting. Baik. Ya, Bapak Bu, Ibu, penting. sebenarnya begini. Akhirnya saya menentukan saya mau menyampaikan tentang menulis ini karena saya bukan karena saya guru bahasa Indonesia Bapak Ibu, tetapi saya melihat bahwa Bapak Ibu guru semuanya, semua Bapak Ibu guru itu pasti Bapak Ibu guru yang pintar, yang cerdas. Mengapa begitu? Karena pertama, Bapak Ibu sudah melalui sarjana S1 ya. Pastinya pernah menulis ya Bapak Ibu, berarti kan pernah menulis skripsi. Seperti itu. Apalagi Bapak Ibu di sini ada yang lebih dari saya, mungkin sudah S2, sudah S3, berarti pernah menulis tesis, berarti pernah menulis disertasi, dan bahkan mungkin ada juga yang lebih dari saya sudah banyak menulis. Nah, saya baru seberapanya, tetapi saya hanya ingin sharing malam ini. Semoga dengan sharing saya malam ini, saya juga menjadi motivasi saya ke Bapak, tapi tidak saya jalankan, kan kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setiap hari ada pasti ribuan kata yang Bapak Ibu ucapkan di depan, yang Bapak Ibu sampaikan di depan anak-anak. Nah, kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut itu sebenarnya bisa menjadi sebuah buku, bisa menjadi sebuah cerita, Bapak Ibu. Kok dia jalan sendiri ya Bapak Ibu ya? Saya belum sampai sini. Share dulu. Oh ya. Is Dahlia remote control off. Berarti ya. Ada yang ini ya. Ada yang menjalankan dari sana. Tunggu. Itu terus slideshow itu, Bu. Iya, memang saya slideshow, Pak. Ya, kalau slideshow diatur waktunya jalan sendiri, Bu. Enggak. Ini ada Isdalia is requesting remote control. Aduh.
Hmm. Ya, Pak Budi atau Pak Agus bisa bantu saya? Ini tunggu, saya start dulu. Sudah kejauhan. Saya nggak usah pakai itu deh. Ya. Mulai lagi deh. Itu Isdahlia tuh. Isdahlia pantas ini. Makanya saya juga nggak bisa menggerakkan kursor saya Oh, dia dari yang tadi. itu ya. Buruan, Pak. Itu, Pak. Keluarin aja, Pak. Bisa di itu ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar Bapak Ibu. Di out aja Pak, out Pak. Out lagi aja Pak, keluar Pak, live aja. Itu ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Live Bu Guru. Dapat ajab lah kau. Tengok nih ha. Kami ngejum ha. Kok bisa jalan ada ini ya? Allah. Iya, ada penyusup. Nyusup entah siapa ini lagi. Oh, itu siapa sih? Masya Allah. Keluarin dari admin aja Pak. Itu Adminnya yang mengeluarkan. Jangan ditambah lagi. Admin tolong dong, jangan di. Hostnya Pak, hostnya Pak. Aja ya. Admin. Adminnya nih, tolong dong. Kok Matiin dong di Tolong gambar tadi dikeluarkan. keluarkan saja Pak. Ya, Bu. Bisa dikeluarkan oleh admin. Atas nama Langsung atas nama cari yang Pak, ibu Isdahlia tadi yang langsung tadi. dikeluarkan aja sama host Iya. Bapak Ibu. Ya langsung Yang dikeluarkan aja namanya orang tadi. Iya, hostnya juga tolong dong, host. Mungkin dia itu dihack. Hostnya, Bisa jadi akunnya host tolong dikeluarkan. Ternyata masih ada yang di dalam. Ada Kayaknya aja tuh udah orang. nggak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, tuh orang. Itu yang Agus, gimana tuh Pak Agus? ada iklan yang Hostnya dong. Kena hacker kali itu. kita belajar ada yang nge-hacker itu yang masuk Ada yang kena hacker itu. pembelajaran di kelas misalnya Keluarkan itu HP-nya gambar itu ya Allah. di hacker itu jadi kita. Ada yang jahit. Atau ada yang nilusup tuh masuk. Ada yang kena hacker itunya kali itu. linknya kan di-share ke grup mungkin WA-nya sudah di-hacker makanya dia bisa masuk. Iya, ada yang kena Itu hacker kali itu sepertinya yang masuk di WA-nya. Shopee WA-nya tadi sudah loh, Bu. di-hacker makanya dia bisa ngeklik Iya. linknya, ada key, ada paskinya ya kan. Iya bener tuh yang Shopee juga keluarin host. Ada yang kena hacker itu WA-nya kali itu. Iya, Iya, di grup-grup kan banyak WA kena Udah keluar hacker. kayaknya ya Bu ya. Lanjut ya Bu. Oke, Bapak oke, Ibu. Bu. Bu, silakan Bu. Iya, mohon maaf Ibu, silakan Ibu Ade Iya, Sembiati iya, Bu. dilanjut. Ini ditayangkan di YouTube kan Pak? Bisa Kalau di YouTube saya izin keluar aja ya karena mending lihat di YouTube-nya aja gitu. Iya, terkoneksi di YouTube Pak, silakan. Mohon izin Pak ya, saya izin dilihat di YouTube-nya aja Pak ya. Nantinya Bapak Ibu pasti akan mendapatkan solusinya kalau memang ada hal-hal yang dirasa sulit atau ada kendala seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga Pak Novel sudah berikan Daftar hadir juga linknya belum ada Pak ya. Di YouTube-nya belum ada. Lainnya nggak ada layarnya. Daftar hadirnya tadi Sope Pak. Kan tayangan Yang baru belum. ya, makanya tetap ada aja. langsung mempraktikkannya dan Tetap bahkan ada. membuat animasi pembelajaran. Itu komisi. Komisi lah. Ya, Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Aduh, saya juga ini dari tadi laptop saya ada anak-anak deket. Saya nggak tutup-tutupin. Khawatir kelihatan. Ya, Bapak Ibu, tentang guru zaman now.
zaman sekarang ya Bapak Ibu. Yang pertama perilaku siswa. Mungkin salah satunya ketika saya mengajar sekarang, siswa-siswa di sekolah saya terutama itu yang paling terlihat setelah pandemi adalah mereka itu kurang bisa untuk memiliki tantangan. Jadi mereka kalau misalnya saya tantang beda dengan anak-anak sebelum pandemi. Kalau saya tantang misalnya kan ini ya besok selesai. Nah, itu beda gitu. Jadi kalau waktu sebelum pandemi itu anak-anak sekitar ya hampir mendekati 100%, kalau sekarang itu ada anak yang masuk untuk menghindari pelajaran saya gitu. Nah, itu perilaku siswa, belum lagi mereka yang kurang karena mungkin terlalu banyak mereka itu dengan HP-nya, dengan lainnya, jadi mereka itu kurang bisa mereka itu memiliki sikap yang baik kepada orang. Kemudian tantangan adalah perubahan kurikulum. Nah, ini kurikulumnya adalah terutama yang kita rasakan sekarang adalah IKM dan PMM. Ibu sendiri tahulah kita harus menyiapkan sesuai dengan RH. Kemudian bulan ini pun kita harus merencanakan tahapan-tahapan observasi sampai nanti bulan Juni seperti apa. Kemudian perkembangan teknologi terutama AI. Untuk AI ini Bapak Ibu, kecerdasan buatan anak-anak itu sudah akrab sekali dengan AI. Sebutlah misalnya mereka ChatGPT untuk mengerjakan tugas yang saya sampaikan memiliki tantangan. Jadi perilaku siswa yang kurikulum seperti pengembangan teknologi yang Bapak Ibu harus terus mengikuti. Kemudian seperti tadi saja contoh dari Bu Mary bahwa seingat saya itu baru belajar tentang media online untuk darat itu ada masa pandemi. Misalnya saya baru bisa Zoom, bisa Google Classroom, ya, mengirim-ngirim tugas melalui Google Drive, menggunakan Canva. Nah, itu setelah pandemi itu biasa ya. Nah, dari tantangan sebenarnya Bapak Ibu itu berhubungan erat kaitannya dengan kesehatan mental. Kesehatan mental Bapak Ibu guru. Kalau tadi Pak Budi itu saya ingat Pak Budi menyebutkannya potensi kebaikan. Nah, itu sama mirip ya. Kesehatan mental itu harus dijaga. Apalagi mohon maaf Pak, bisa di mute dulu. Iya. Apalagi kesehatan Bapak Ibu itu hubungan nantinya Bapak itu bisa sampaikan pembelajaran kepada murid-murid Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sendiri memiliki kesehatan mental yang artinya kita itu selalu concern dengan kesehatan fisik. Kalau agak pilek-pilek sedikit langsung berobat. Kesehatan mental itu jarang sekali kita perhatikan, seringnya kita abai. Salah satunya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah tantangan guru zaman sekarang adalah salah satunya dengan menulis. Menulis ini selama ada di setiap kurikulum. Nah, menulis itu salah satunya adalah dengan refleksi jurnal harian, tulis jurnal harian. Nah, saya ingat sekali ketika mengikuti kegiatan guru gerak, Bapak juga di sini yang mengikuti kegiatan itu kita haruskan membuat jurnal harian. Nah, menjadi lebih terbiasa lagi setelah memang mengikuti. Jadi saya ya ada sesuatu yang kira-kira bagus, menurut saya kurang bagus, itu tetap saya tulis. Jadi supaya itu menjadi untuk kita melakukan tindak lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat
Ini ada 11 dan yang air itu memenuhi gelas sampai akhirnya tumpah dan mengenai yang di bawah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya membaratkan sebenarnya Bapak Ibu hebat sini seperti gelas ini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya memiliki banyak sekali. Jadi air itu kita ibaratkan dengan sebenarnya ilmu yang Bapak Ibu punya itu sebenarnya seperti air dalam gelas ini. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun mengajar, karena setiap hari Bapak memberikan kepada anakmu, pastinya Bapak Ibu sebelum memberikan materi atau sesuatu baru, pasti Bapak Ibu baca. Nah, dengan membaca, ibaratkan air ini, Bapak Ibu membaca terus membaca, lama-lama karena Bapak Ibu banyak membaca, itu seperti air ini. Jadi lama-lama keluar. Sebenarnya itu mendesak Bapak Ibu untuk menuliskannya. Nah, Bapak Ibu punya banyak potensi untuk menuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika di dalam kelas dan pembelajaran. Ya, pastinya satu kelas 3 anak-anak itu anak-anak yang unik. Hari ini bukan kan kemudian apalagi kalau bahasa Indonesia seminggu 3 kali, besoknya dia seperti apa, kemudian ketika kita memberikan materi ini seperti apa. Nah, pasti ada perlakuan Bapak Ibu yang mungkin setiap anak, setiap siswa itu berbeda-beda kita memperlakukannya. Itulah uniknya anak-anak. Nah, tentu saja kalau ada sesuatu yang kok anak ini begini, kok pembelajaran saya seperti ini, mungkin ada Bapak Ibu yang akhirnya karena sekarang ada Mbah Google, ada AI, akhirnya mencari, kok anak saya begini ya, kok seperti ini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mengibaratkan Bapak Ibu itu, pikiran Bapak Ibu, ilmu Bapak Ibu itu seperti gelas ini. Nah, sekarang mulailah Bapak Ibu. Kalau ini ada kata-kata dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, Bapak Ibu pernah terpikir nggak bekerja menjadi guru sudah berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai nanti pensiun 30 tahun. Tapi tidak ada satupun yang Bapak Ibu tinggalkan. Nah, kenapa ada? Kita mengenal Ki Hajar Dewantara, mungkin Muhammad Hatta, Soekarno, karena mereka menulis Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu pemikiran-pemikiran mereka, itu dari tulisan-tulisan mereka. Kita bisa tahu Pramudia Anantatur, karena dari tulisan-tulisan Pramudia Anantatur. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama menulis. Kalau saya ketika ingin menuliskan sesuatu, misalnya saya mau menuliskan tentang artikel artikel misalnya tentang menulis sendiri. Pasti sebelum menulis, saya akan riset dulu. Semua hal tentang menulis saya baca. Nah, Bapak Ibu pun bisa melakukan itu. Kemudian ada lagi di sini. Ini saya ambil dari internet Bapak Ibu. Sumbernya ada, saya simpan di bentuk Word-nya. Kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Nah, saya merasa bukan anak raja dan jadi saya hanya bisa menulis. Kira-kira seperti itu. Jadi karena saya menuliskannya, awal menulis itu adalah kisah-kisah dari orang-orang terdekat saya. Saya tuliskan kisah tentang bapak saya, tentang ibu saya, tentang anak-anak saya. Nah, sekarang mereka sudah besar, saya berikan ke mereka. Dulu pernah loh,
Tuh Mama menuliskan ini coba dibaca. Nah, dia merasa senang. Oh, dulu kapan Ma nulisnya? Oh, dulu begini ya, seperti itu. Nah, itu untuk mereka itu sesuatu yang hiburan, mereka jadi merasa terhibur, merasa oh dulu seperti ini, seperti itu. Kemudian ada lagi quotes-nya, menulislah jangan menyimpan kenangan dalam kepala yang kelak berubah, Bapak Ibu. Kita tentu saja tidak selamanya muda seperti ini, kelak kita tua, kelak kita beruban, kelak kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kenapa tidak dari sekarang kita lakukan? Kenapa tidak dari sekarang kita menulis? Kemudian ini menurut J.K. Rowling, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kamu ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Nah itu tadi Bapak Ibu. Jadi saya memang memulainya dari sesuatu yang dekat dengan saya. Saya merasa Bapak saya luar biasa membesarkan saya, banting tulang, sama lah seperti Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu semua. Nah itu saya tuliskan. Ibu saya juga, kehidupan kecil saya seperti apa itu tuliskan. Anak-anak saya seperti itu. Jadi pengalaman, perasaan sendiri. Oh ternyata menuliskan tentang cerita Bapak saya loh kok ditulis kok bisa jadi 10 halaman ya, gitu ya, setelah dirapi-rapikan. Nah, ini miskonsepsi tentang menulis Bapak Ibu. Jadi yang pertama menulis adalah bakat. Tidak Bapak Ibu, menulis itu bukan bakat. Jadi menulis itu ternyata bisa dilatih, bisa diasah ya. Seperti halnya kita belajar naik sepeda. Pertama-tama kita tidak bisa. Tapi kalau kita semangat untuk belajar, itu lama-lama kita bisa. Kita tulis saja dulu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nanti lama-lama pun kok tulisan saya begini ya. Nanti kita akan lama-lama mencari, oh iya, misalnya padanan katanya bagaimana, harus diperbaiki, kemudian tanda bacanya yang seperti apa, kita bandingkan dengan tulisan orang, nah itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa, ya, karena pernah itu kan 40 halaman lah ya, 30 sampai 30 lah minimal. Mestinya lagi, jangan sampai kita merasa bahwa menulis itu harus sekali langsung jadi. Tidak Bapak Ibu. Ya, jadi seperti proses tadi kita naik sepeda, tidak bisa kita langsung pegang sepeda langsung kita bisa ngebut ya, kita pelan-pelan dulu ya. Kalau tulisan kita pertama-tama tidak bagus, kurang bagus, nah itu nanti kita banyak membaca lagi ya berdasarkan oh bagus itu yang seperti ini. Nah, kita baca kembali, kita revisi, kita lihat lagi apanya yang kurang sambil mengamati tulisan-tulisan orang. Kalau saya seperti itu, Bu. Saya lihat tulisan-tulisan misalnya yang sekarang beberapa tahun terakhir sedang saya baca adalah novel-novelnya Terelie. Saya lihat oh Terelie ini seperti ini ya. Cara dia untuk mengungkapkan sesuatu di awalnya membuat kita penasaran, tapi di akhir, oh iya, terungkap satu persatu. Nah, itu saya sedang belajar. Nah, ini alasannya guru perlu menulis, Bapak Ibu. Yang pertama, menajamkan kecerdasan. Tentu saja, kalau saya sih di sini, yang paling penting, ketika ada orang yang sudah pensiun, sudah tua, kalau dia menajamkan kecerdasannya dengan menulis, terus membaca, terus berpikir, itu saya punya pengalaman Bapak Ibu ya, yang terdekat dengan saya. Jadi pikunnya itu jadi dia tidak sampai pikun Bapak Ibu. Nah itu berbeda halnya dengan orang-orang yang memang tidak istilahnya pikirannya tidak, ya sudah pensiun gitu ya, tidak mau melakukan apa-apa. Nah itu ternyata lebih cepat pikun. Jadi perlunya menajamkan kecerdasan seperti itu. Apalagi kalau kita asah secara rutin setiap hari, tulis aja sedikit Bapak Ibu ya. 1 paragraf, 2 paragraf itu sudah cukup membuat Bapak Ibu untuk berpikir. Kemudian memotivasi siswa tentu. Karena anak-anak zaman sekarang itu membaca saja mereka literasinya kurang. Ya, mungkin kalau kita motivasi mereka nih anak-anak membuat buku, karena saya meminta anak-anak membuat cerpen, kebetulan ada mata pelajaran menulis cerpen, kemudian saya bukukan, itu mereka senang sekali, oh ada nama saya Bu di buku ini, seperti itu. Kemudian meningkatkan kreativitas. Nah kreativitas ini
guru maksudnya ya, guru itu merasa, oh ya sudah menulis nih, berarti cari padanan kayak bisa memandang, ya, bisa kita mengintip, melirik, itu kan kita perlu kreativitas menyesuaikan dengan kata-katanya. Kemudian wadah refleksi yang tadi, jurnal ya Bapak Ibu, jurnal harian, jurnal pribadi sebagai bentuk refleksi kita. Nah, sebenarnya ini alasan Bapak Ibu belum mulai menulis, nanti silakan Bapak Ibu jawab saja masing-masing. Mengapa belum mulai menulis? Ayo Bu, ayo Pak, kita menulis dari sekarang. Karena menulis itu nantinya tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau kita menulis itu bermanfaat untuk melepaskan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, betul nggak naik nih ya, kata guru bahasa Inggris self healing gitu ya. Jadi kalau kita itu belajar menulis atau mulai menulis itu sebenarnya untuk healing diri sendiri. Tapi manfaatnya untuk orang lain, oh kita bisa membaca karya-karya orang lain. Nah, tips agar guru suka menulis, mungkin ini agak sulit ya Bapak Ibu, karena padatnya jadwal Bapak Ibu guru. Tapi yang pertama Bapak Ibu bisa menyisihkan waktu untuk menulis. Kalau saya dari pagi sampai sore itu belum bisa menulis Bapak Ibu. Tapi kalau ketika saya mengajar, sudah selesai, kalau ada yang menurut saya unik, yang bisa saya hari itu yang bisa, oh kejadian hari ini unik, pembelajaran hari ini unik, atau metode hari ini yang saya pakai unik, itu saya tuliskan dulu di notes Bapak Ibu. Jadi ketika saya sempat, baru saya tulis lebih panjang, tapi saya sudah tulis dulu poin-poinnya. Itu saya tulis dulu di notes. Jadi saya biasa saya punya notes, nah poin-poin itu saya tulis di situ dulu. Kemudian yang kedua, banyak membaca untuk eksplorasi ide. Ini tentu saja, ya ibaratnya tadi seperti gelas itu terisi, kalau kita banyak mengeksplor, kita banyak membaca, itu insya Allah nanti ketika kita menulis, tiba-tiba kita teringat dengan apa yang sudah pernah kita baca. Kemudian yang ketiga, mulai menulis dengan hal yang paling disukai. Kita paling suka apa ya Bapak Ibu menulisnya? Misalnya tentang apa? Tentang anak-anak, tentang nah itu silakan Bapak Ibu. Atau kalau dari fiksi dan non-fiksi misalnya fabel news misalnya, menulis laporan, menulis artikel, nah itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh mengenali dulu, kira-kira saya lebih memilih yang mana ya untuk menulis. Kemudian yang keempat, menulis dengan kata-kata sederhana. Untuk menulis dengan kata-kata sederhana ini, apa yang ada di kepala Bapak Ibu itu dituliskan saja dulu. Dikoreksinya belakangan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita menulis, baru menulis satu kalimat misalnya ya. Pagi ini saya merasa sedih. Lalu Bapak Ibu coret lagi, bukan sedih lah ya, apa ya? Gitu. Jadi apa yang pertama kali terpikir oleh Bapak Ibu itu saja yang ditulis dulu. Nanti kalau ternyata sudah dibaca lagi berikutnya, baru Bapak Ibu bisa menemukan, oh ternyata bukan sedih, tidak cocok gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mengembangkan kemampuan menulis. Kaidah penulisan, Bapak Ibu, jangan lupa tanda titik, tanda koma, itu perlu ya. Tanda petik dalam menulis, kita perlu menempatkan huruf kapital, kapan perlu kita gunakan ya. Seperti itu. Kemudian, terkadang saya menemukan di kalimat-kalimat itu ambigu. Kalimat di WhatsApp saja sering terkadang ambigu kalau tidak ada koma atau tanda titiknya. Nah, itu pentingnya kita mengenali tanda titik, tanda koma, dan memakainya, menggunakannya dengan tepat. Kemudian mengikuti kompetisi menulis. Nah, kalau Bapak Ibu berniat untuk mengembangkan kemampuan ini, bisa sesekali mengikuti kompetisi menulis. Sekarang banyak sekali kompetisi menulis, Bapak Ibu buka di Instagram aja, itu sudah banyak sekali kompetisinya. Kompetisi Bapak Ibu mau ikut yang mana. Kemudian bergabung dengan komunitas penulis. Kalau Bapak Ibu juga, aduh banyak nih ide saya, ingin menuliskan apa, itu bergabung dengan komunitas. Dengan begitu, kita akan terpacu, karena biasanya
kita tema nih mau nulis apa bulan ini, misalnya nanti bulan April ada Hari Kartini, oh kita tulis tentang Hari Kartini itu atau tentang Kartini masa kini misalnya. Nah, itu nanti sebulan kemudian harus sudah selesai ya tenggatnya. Nah, kita jadi terbiasa karena sebelum menulis juga kita perlu cari riset dulu. Mempublikasikan tulisan atau meminta pendapat, bisa orang terdekat kita dulu. Saya lakukan selama mengikuti guru penggerak, jurnal 2 mingguan saya itu saya unggah di Kompasiana. Nah, di situ ada teman-teman yang akhirnya memberikan kritik, saran seperti itu. Nah, ini tipsnya Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ketika kita mulai menulis, tulis segera semua ide yang ada di kepala. Lanjutkan terus menulis dengan mengabaikan pilihan kata dan kaidah penulisan. Jadi mau pilihan katanya apa, terserah. Pokoknya yang ada di dalam kepala dulu. Kaidahnya titik, koma, itu kita tabrak aja dulu nggak apa-apa. Kecuali yang memang sudah langsung terbiasa ya. Titik, misalnya ketik kalimat langsung titik, nah itu kita bisa langsung. Tapi kalau yang koma nggak apa-apa nanti belakangan. Jangan sampai kita nulis, hapus ya. Karena nanti ketika kita menulis seperti nulis, hapus, ide kita dia langsung nanti menguap ya. Kemudian kita bisa memperbaiki naskah itu, kita diamkan dulu sehari, besoknya kita baca lagi. Kemudian apa yang mau diganti, ditambah, dihilangkan, terserah bagian yang mana. Kemudian baru nanti kita endapkan lagi, terakhir baru nanti kita baca lagi dan berikan sentuhan. Misalnya kita mau tambah quotes-nya, kita mau tambah ada peribahasanya, mungkin di bagian awal, oh kayaknya sepertinya peribahasanya bagus nih kalau di awal, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira ini saja Bapak Ibu. Karena ini udah jam berapa ya Bapak Ibu? Tadinya saya kalau ini mau minta Bapak Ibu menuliskan 5 kalimat dari kata bunga. Kan kalau kata bunga itu persepsinya banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa bunganya, kalau jadi tulisan ya, bisa bunga misalnya bunga itu nama orang. Bisa bunga itu bunga, betul-betul bunga ya. Atau bisa juga misalnya bunga desa, seperti itu. Itu macam-macam. Nah dari satu kata saja itu kita bisa mulai menulis banyak sekali yang ada di sekitar kita. Nanti saja Bapak Ibu. Nanti ditulis saja di notes Bapak Ibu masing-masing ya. Ya, ini kalimat yang saya buat kira-kira ini untuk opening ya, opening sebuah ini saya tanda baca. Nah, nanti tanda bacanya di mana nih kira-kira? Misalnya di sini, mengapa teman-teman tak pernah menganggapku? Nah, ini kan berarti depannya perlu huruf kapital. Kemudian sampai di sini ada titik. Kemudian ada lagi kita mulai di sini, padahal aku selalu berusaha. Berarti kan di sini karena dia tadi ada titik, berarti kita mulai di sini dengan huruf kapital. Dan begitu seterusnya ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah, boleh isi di kolom chat atau disebutkan boleh di sini misalnya. Ini ada kata konjungsi, kira-kira Bapak Ibu ini sudah diacak, sudah saya acak. Kira-kira ini konjungsi apa Bapak Ibu? Kata hubung apa nih? Tatkala. Ya, tatkala ya. Nah, kemudian misalnya yang kedua nih, kok balik lagi ya? Ya, yang ini. Laksana. Oke, laksana. Ya. Kemudian yang ketiga. Meskipun 100 Bapak Ibu, nanti 100-nya minta sama Pak Agus aja. Iya. Ya, terakhir. Kemudian. Ya, kita tebak katanya segitu dulu Bapak Ibu. Sebenarnya maunya banyak ya, tapi mungkin karena kita tadi agak lama mulainya ada. Nah ini Bapak Ibu, ini antologi bersama. Mungkin nanti Bapak Ibu yang berminat mau ikut komunitas boleh.
kita sama-sama menulis, misalnya ini ada antologi bersama ya. Di sini saya pakai nama samaran saya. Jadi ada di sini nama samaran saya, pakai nama pena. Nah, ini kebetulan saya ikut kompetisi menulis dan saya dapat juara satu menulis fotografi. Dipakai adalah Kadang orang kalau udah ada habisan pada keluar ya. Kemudian ini buku kumpulan cerpennya anak-anak, saya juga menulis cerpen di situ, dan ini buku solo saya, buku solo saya. Kemudian ini kemarin anak-anak saya minta membuat buku juga Bapak Ibu. Jadi pembelajaran menulis teks pendeknya dibukukan sendiri-sendiri. Jadi mereka mengerjakannya sepenuh hati, luar biasa. Dan itu mereka sudah edit sendiri. Jadi saya minta sebelum diserahkan ke saya, kalian sudah edit dulu sendiri. Jadi saya tidak mau mengedit lagi. Saya lihat ternyata mereka sudah mengeditnya sendiri dengan pembelajaran. Oh, kalau ini harus titik, ini harus pakai petik di depan dan di belakang, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mereka juga membuat sinopsis di belakang. Kemudian ini tadi Kompasiana saya. Nah, Bapak Ibu, ini simpulan terakhir dari perjumpaan kita. Guru bisa keren karena menulis, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, terkadang saya sering melihat di WhatsApp, terkadang ada info-info resmi, info-info penting, tetapi titik komanya kurang tepat, sepertinya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar lagi. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, diberikan titik di mana, diberikan koma di mana. Jadi, supaya orang lain yang membaca pun bisa langsung dapat informasinya. Nah, guru bisa keren karena menulis itu kualitas diri kita tentu akan meningkat. Nah, keren nggak sih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu sudah menulis banyak loh gitu ya. Ada bukunya seperti ini, sudah menerbitkan seperti ini ya. Walaupun sekarang tidak lagi harus menerbitkan buku dalam bentuk fisik ya, kita bisa pakai Wattpad misalnya, seperti itu. Kemudian biasanya orang yang menulis buku itu dikenal sebagai orang yang memiliki kekayaan intelektual dan terlihat cerdas gitu. Jadi kenapa seperti itu? Jadi saya pernah punya pengalaman tadi Bapak Ibu ketika saya mengikuti lomba di Jaksel itu yang saya dapat juara 3. Jadi saya harus berkompetisi dengan orang-orang yang memang ternyata itu mereka sudah banyak menulis gitu. Nah, juara waktu itu saya juga teman yang bersama saya, padahal yang pertama itu adalah yang juara satunya ya, yang juara satunya itu adalah Google Trainer, yang kemudian ada teman saya yang juga trainer Quizizz, tapi ya, tidak masuk ke dalam juara. Nah, saya yang dapat juara 3. Ketika saya tanya, kebetulan ada panitia yang saya kenal, oh ternyata karena saya sudah menuliskan beberapa buku. Dan ternyata sekolah di sana yang juga jadi juara, ternyata mereka sudah banyak memang memiliki buku-buku. Jadi memang sering menulis seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita menulis juga, kita lebih bisa mengontrol emosi. Karena kita memiliki kesehatan mental yang setiap kali kita merasa kurang baik dalam hati kita bisa menuliskannya, menuangkannya dalam bentuk refleksi. Atau misalnya ya kalau zaman dulu namanya diary-diaryan ya. Kita bisa menulis di situ ya dengan bahasa yang lugas, aku kesel, aku sebel, dan seterusnya. Nah itu ternyata bisa membuat kita merasa lebih lega dibanding kita sudah kesel, sudah sebel, tapi tidak kita tuliskan, gitu ya. Nah, itu sama halnya seperti kita bercerita kepada orang lain sebenarnya. Nah, kalau kita memang tidak suka bercerita kepada orang lain, ya bisa jadi menulis adalah solusinya. Ya, Bapak Ibu, saya terkesan tadi juga
selain kata-kata Pak Budi, menulis adalah potensi kebaikan, ya. Saya merasa ya potensi kebaikan inilah yang perlu kita sebarkan kepada orang lain. Gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing, tapi saya merasa Bapak Ibu guru hebat di sini pastinya juga punya banyak cerita, punya banyak pengalaman yang bisa dituliskan dan bisa menjadi, kalau ditulis sedikit demi sedikit, insya Allah nanti lama-lama menjadi bukit, jadi buku Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga dengan sharing hari ini, Bapak Ibu juga bisa mulai menulis, jadi bisa menularkannya juga kepada orang lain, bisa juga menularkannya kepada siswa-siswi kita, bagaimana menulis itu bisa meningkatkan banyak hal di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Pak Agus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu guru semua pada para narasumber pada malam hari ini, wanita-wanita hebat yang menginspirasi kita semua agar kita bisa berinovasi dan berkreasi serta menimbulkan sesuatu yang baru yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, baik Bapak dan Ibu guru semua, peserta kali ini kita akan berikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan Bapak dan Ibu raise hand untuk pertanyaan dengan menyebutkan nama, daerah asal, dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama silakan kepada Ibu Hanifa dari SDN Jati Padang 01 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Silakan Ibu Hanifa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik sekali nih untuk memulai ya. Mungkin pada saat kita ada kesempatan bisa saja kita menulis. Mohon dong dikasih trik-triknya, Ibu Ade Sumiati. Kita itu kalau mengawalinya biasanya kan agak-agak ada rasa-rasa yang gimana gitu, nggak percaya diri ya. Baiknya itu kalau trik-triknya untuk menulis, suksesnya Ibu Ade Sumiati, apakah kita mengawalinya untuk yang pemula ya terutama, apakah dengan buku tulis atau dengan langsung ke laptop atau ke handphone. Karena kan sekarang ini zaman sudah canggih ya ibaratnya ya. Nah itu kiat-kiatnya bagaimana supaya kita lebih bisa concern, kemudian juga bisa mantap lah untuk bisa mengawali itu. Biasanya kalau untuk kita menulis cerita yang cerita-cerita pendek gitu, apakah kilas balik dari kisahnya atau ketika pada saat puncaknya yang akan kita ceritakan gitu loh, supaya bisa kita menulis saat itu. Terus kalau misalkan yang ketiga nih, maaf, kalau dengan anak-anak usia sekolah dasar gitu, baiknya bagaimana kita untuk bisa mengajak mereka untuk bisa menulis, apakah cerita pengalaman mereka atau menuliskan perasaan mereka atau bagaimana gitu. Terima kasih Ibu Ade Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hanifa dari SDN Jati Padang. Berikutnya Bapak dan Ibu silakan ya, untuk pertanyaan kami berikan kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Sama presentasi gitu ya. Boleh bertanya dengan Ibu Siti Mariam dan Ibu Ade Sumiati, silakan Bapak dan Ibu. Masih ada ya? Ya, alhamdulillah. Orangnya baik. Iya, Ibu Rini Rahmi Jati Hardi. Silakan Ibu Rini, pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Rini dari SMP 228 Kemayoran. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ade, pada saat meminta anak-anak untuk menulis itu membutuhkan berapa lama waktunya ya Bu ya? Karena saya juga di sekolah itu saya sudah memberikan, maksudnya mengajak anak-anak kan, kebetulan sekolah SMP 228 itu
ada pokja-pokja gitu di sekolah, karena sekolah kami itu sekolah wiyata begitu. Nah, kemudian saya kebetulan diminta untuk sebagai penanggung jawab PJ-nya pokja tanaman obat begitu. Nah, kan banyak tuh anak-anak yang ikut. Nah, dari awal itu saya meminta, ayo tuliskan pengalaman kalian pertama kali ikut pokja ini, toga gitu, sampai kita satu semester kemarin, semester pertama itu. Tapi rupanya kurang berhasil, hanya satu orang saja yang menulis begitu. Nah, berapa lama sih Bu Ade maksudnya biar anak-anak biar mau gitu menulis? Mereka pada takut nggak biasa nulis Ibu, saya nggak tahu. Padahal maksud saya tuliskan saja pengalaman kalian pada saat pertama kali kita mengadakan pertemuan di Pokja Toga sampai kita satu semester kemarin itu di semester pertama, dan ternyata hanya satu anak yang menulis. Ya, terima kasih Bu Ade. Iya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Berikutnya satu lagi untuk penanya kami berikan waktu. Silakan Bapak dan Ibu untuk raise hand. Tadi ada Bapak Sugi kayaknya. Pak Sugi? Ya, siap Pak. Silakan Pak Sugi, waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bu Mariam, terima kasih Bu Mariam telah berbagi ilmunya tentang ilmu panzoid. Luar biasa ini presentasinya. Karena saya juga biasanya menggunakan aplikasi Canva, aplikasi komik digital dan lain sebagainya untuk presentasi. Ini ada panzoid gitu. Kemarin saya baru dapat ilmu bat. Nah, ini ada dapat lagi. Cuma yang saya tanyakan di panzoid ini dengan berbagai banyak animasi, yaitu animasi suara, animasi gerak, otomatis kita harus memisahkannya ya Bu ya, sehingga tidak terpecah anak-anak dengan animasi tersebut. Cuma yang bertanyanya berapa banyak slide dalam sekali tampil di panzoid itu pertanyaan buat Bu Siti Mariam. Terus pada Bu Ade, terima kasih Bu Ade untuk berbagi ilmunya tentang menulis. Memang menulis ini biasanya juga diawali dengan rasa sangat luar biasa kemalasannya. Tapi udah pernah saya coba dengan sederhana tadi yang disampaikan oleh Bu Ade, itu menulis dengan sedikit dengan di handphone maupun di laptop, bahkan tadi di Kompasiana, di Gurusiana maupun di Blogger. Nah, yang jadi pertanyaannya ini bagi saya, kalau Bu Ade ngajar bahasa Indonesia menuliskan cerpen, puisi itu masuk. Saya guru bidang studi IPS pernah menulis cerpen dan menulis puisi 2 buku dan udah diterbitkan. Pengen nulis yang bersehubungan dengan mata pelajaran IPS terutama atau matkul. Bagaimana caranya untuk bikin alurnya Bu Ade, sehingga alur itu dari atas sampai ke bawah. Pertanyaan dari saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sugi. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan kesempatan dulu pada para narasumber untuk menjawab pertanyaan ya, dari Ibu Hanifah tadi, kemudian Ibu Rini dan Bapak Sugi. Silakan Ibu Ade Sumiati, pertanyaan dari Ibu Hanifah, bagaimana nih trik penulisnya yang baik biar kemudian juga ada anak SD bagaimana mereka interest gitu bisa menulis, bisa tergugah hatinya bagaimana membuat sebuah karya dengan menulis. Silakan Ibu Ade. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Hanifah, pertanyaan Ibu luar biasa ya Bu, mengajar SD.
karena memang saya juga biasanya mengajar SMP, tapi ya ada pengalaman lah ya sedikit kalau mengajar kelas 7 itu kan mereka dari SD peralihan ke SMP. Nah, trik-triknya Bapak Ibu, ketika anak-anak baru mulai menulis, kita motivasi anak-anak. Anak-anak tuliskan saja apa yang kalian pikirkan. Nanti ini ada berhubungan juga dengan pertanyaan Bu Rini, ya, yang tadi menuliskan pengalaman, minta menulis pengalaman di Pokja, tetapi mereka itu belum bisa juga, bahkan coba 1 orang. Nah, kalau saya melihatnya, ketika anak kita minta menulis untuk usia-usia di bawah, untuk usia SD, zaman sekarang itu kita bisa minta mereka menulis itu dengan bantuan gambar, Bapak Ibu. Kalau dulu masih ada koran, itu biasanya saya minta anak-anak itu menulis dengan bantuan koran. Jadi saya ambil gambar. Kalau sekarang kan dari internet kita bisa cari gambar yang mana. Nah, sekarang kita ambil saja gambar dari internet, atau yang tadi Bu Rini misalnya, adakah dokumentasinya, foto-fotonya. Nah, Ibu bisa bantu menyusunkan dulu. Misalnya waktu itu di 1 bulan itu, misalnya di pekan pertama ada foto yang bagaimana, di pekan kedua foto yang bagaimana, pekan ketiga foto yang bagaimana. Nah, itu Bu Rini bisa bantu mengurutkan dulu. Jadi mereka itu punya bayangan apa yang akan mereka tulis gitu. Jadi misalnya ada foto di pekan pertama itu, misalnya Pokja ini sedang mereka itu menyiapkan tanaman-tanaman. Nah, Ibu bisa bantu memberikan rangsangan. Nah, waktu itu anak-anak ingat atau tidak? Waktu itu kita kan lagi membuat ini, kita lagi menyiapkan tanaman, terus kita ada yang begini, ada yang begini. Nah, Bapak, Bu Rini atau Bapak Ibu yang lain bisa membantu memberikan rangsangan itu. Jadi anak-anak itu kalau menulis, kalau tidak punya bahannya karena mereka baru pemula, itu bingung Bapak Ibu pastinya. Ya, kita aja kalau mau nulis apa ya, kan lama kita di depan. Gawai kita kan lama seperti itu. Jadi bisa pakai rangsangan dulu. Nah, dulu misalnya foto Bapak Ibu, oh pernah ikut kegiatan ini, waktu itu ada ceritanya begini begini begini. Nah, itu ditulis saja dulu Bapak Ibu. Jadi dari foto itu bisa berbicara melalui tulisan. Jadi lihat foto, oh waktu itu ada si ini, oh lucu deh waktu itu si bapak ini waktu kita ikut pelatihan, atau misalnya ada foto di kelas, anak ini waktu itu unik deh, dia begini-begini. Nah, itu dituliskan Bapak Ibu. Jadi kita pakai bantuan gambar atau bantuan foto. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Bu Hanifah tadi untuk anak-anak yang pemula atau Ibu sendiri sebagai pemula ketika ingin menulis. Kemudian kita jangan takut Bapak Ibu. Kalau mau menulis itu kita tulis mulai dari sekarang. Ya sudah, nanti nih setelah selesai ikut webinar, kita tuliskan aja tadi ikut webinar tentang membuat presentasi menarik dan menulis. Saya sangat terkesan dengan 2 kegiatan tersebut, yang satu oleh Bu Mary, yang satu oleh Bu Ade. Ternyata saya baru tahu, saya baru bisa membuat tampilan presentasi dengan Panzoid. Selama ini saya hanya, nah itu sudah berapa ratus kata Bapak Ibu, sudah berapa, nanti bisa lama-lama itu jadi 1 halaman, jadi 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya. Ya, kemudian dari yang tadi ya, dari sekarang, dari hal-hal kecil ketika Bapak Ibu ikut Zoom, oh ternyata Bapak Ibu ingat-ingat lagi, tadi yang menariknya apa? Oh, ternyata Panzoid itu kita bisa memilih. Nah, itu dituliskan saja. Oh, Panzoid itu ternyata kita bisa memilih musiknya seperti apa, bentuk tulisannya seperti apa, ya, intronya, depannya seperti apa, seperti itu. Kemudian ya kita tuliskan saja Bapak Ibu, nggak perlu takut salah yang tadi saya sampaikan. Pokoknya ditulis aja dulu, nanti dikoreksinya belakangan setelah kita menulis. Nah, saya memulai pertama kali menulis itu karena saya kalau pakai kertas, khawatir kertas atau buku itu kan kadang mengambil buku repot Bapak Ibu. Yang paling dekat dengan tangan kita itu kan gawai ya Bapak Ibu. Kita pasti kan nentengnya HP gitu ya, jarang bawa kertas, jarang bawa pulpen. Kalau saya beli HP aja. Di HP punya notes, dituliskan apa yang terjadi hari itu, apa yang terjadi saat itu, kita tuliskan.
Misalnya, oh tadi di kelas ketika mengajarkan materi ini ada satu anak, ternyata anak itu tiba-tiba dia menangis. Saya dekati dia tidak mau, temannya malah mengejek. Akhirnya saya ajak dia pergi keluar. Nah, itu sudah berapa kalimat Bapak Ibu? Sudah jadi sebuah cerita. Nanti untuk disusunnya menjadi sebuah cerita, kita tambah dialog, kita tambah percakapan, itu nanti belakangan. Yang penting intinya saja dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya juga biasanya membuat ini juga sekaligus, maaf ya Pak Budi, sekaligus saja jawabnya ya. Sekaligus menjawab pertanyaan Pak Sugi. Jadi Bapak hebat sekali sudah membuat 2 buku ya, sudah diterbitkan. Nah, saya biasa membuat, kalau membuat cerpen, saya biasa membuat alurnya dulu. Kalau di dalam cerita pendek itu ada alur pertama orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwanya, kemudian ada di situ ada komplikasinya, ada resolusinya. Nah, itu orientasinya itu kita jelaskan saja, pakai poin-poin nggak apa-apa. Misalnya nama tokohnya yang akan kita kisahkan siapa, ya. Dia tinggalnya di mana, wataknya seperti apa. Itu di bagian perkenalan, kita perkenalkan dulu misalnya, oh si anak ini wataknya begini, begini, begini. Kemudian rangkaian peristiwa kita tuliskan saja dulu poin-poin, nanti di dalam cerita kita kira-kira ada peristiwa anak ini menangis, ibunya datang ke sini, bapaknya marah-marah, misalnya seperti itu. Nah, komplikasinya apa? Komplikasinya anak itu kabur misalnya. Kaburnya bagaimana? Nah, resolusi terakhir dengan solusinya apa? Akhirnya anak ini minta maaf kepada kedua orang tuanya seperti itu. Jadi membuat alurnya dulu, kerangkanya dulu. Yang penting kita membuat cerita itu adalah kerangkanya dulu. Gunanya kerangka untuk apa? Supaya ketika kita nanti mengembangkannya cerita itu tidak keluar dari alur yang sudah kita buat. Nah, sama halnya ketika Pak Sugi ingin membuat buku misalnya ya, buku non-fiksi tentang IPS. Kira-kira buku itu paling pertama apa sih? Ya, misalnya pengertian materi yang kira-kira materi paling awal itu apa. Nah, kita buat saja dulu Bapak Ibu. Kita buat kerangkanya, kemudian ternyata nanti pengalaman saya ketika menulis buku non-fiksi, ketika kita menulis itu nanti sudah sesuai dengan kerangka, tetapi kita baca lagi, oh ternyata ini kayaknya tidak cocok, letaknya ada di tengah. Nah, kita bisa membuatnya jadi ada di misalnya di bab 2. Nah, di bab 2 itu tentu saja nanti ada penyesuaian kalimat lagi. Jadi seperti itu. Itulah gunanya kita menulis dulu sebelum ide kita menguap, baru nanti kita baca lagi. Ini cocoknya di mana? Di depan atau di belakang? Seperti itu. Ya, itu terima kasih Pak Budi. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Ade Sumiati. Selanjutnya Ibu Siti Mariam untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sugi mengenai aplikasi dari Panjoid. Ya, coba menjawab ya Bapak ya. Kalau saya biasanya pakai itu misalkan untuk opening misalkan welcome to my channel, kemudian baru video pembelajaran saya dan di akhirnya di closing apa namanya memory misalkan seperti itu atau misalkan ice breaking gitu, ice breaking kemudian saya langsung ke video ice breaking seperti itu Pak. Kalau untuk mungkin kurang panjangnya atau lebihnya itu saya download 2 kali atau 3 kali dengan tulisan yang berbeda, saya gabungkan di YouCut. Nanti bisa di-download di Play Store, YouCut di handphone. Jadi saya kalau bikin video itu memakai handphone saja Pak, nggak pakai aplikasi yang lain. Saya gabung-gabung di handphone, kemudian baru saya gabung seperti itu. Jadi kesesuaiannya baik itu tulisan atau animasinya nanti Bapak bisa pilih-pilih sekiranya yang dapat bisa membantu di dalam video pembelajaran Bapak atau untuk ice breaking atau apa yang sekiranya menarik untuk anak-anak. Untuk lagunya juga bisa Bapak edit atau dengan bawaan galeri Bapak itu terserah aja. Jadi tidak ada aplikasi yang di-download, tidak usah mendaftar,
bisa pakai langsung gitu Bapak ya. Semoga bisa memenuhi pertanyaan Bapak. Terima kasih. Belajar Bapak atau untuk pikir apa yang sekiranya menarik untuk anak-anak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti Mariam telah menjawab pertanyaan dari Bapak Nanti Sugi. mampir ke YouTube saya deh Pak, banyak di situ. Oh Di iya, Memer boleh kalau Ibu. dicari ya, siap. Ya, nanti boleh di-share kanal YouTube-nya Ada di Ibu Siti PPT-nya Pak di Mariam. akhir tadi. Oh ada ya, siap Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang telah hadir pada kegiatan webinar malam hari ini karena keterbatasan waktu dan juga ada kendala pada awal tadi itu di luar kuasa kami. Mohon maaf, kami selaku panitia atau pengisi acara dan moderator sekaligus host Bapak Agus Rahmadi. Terima kasih untuk waktu dan paparan materi yang telah diberikan pada malam hari ini, luar biasa. Semoga apa yang Ibu atau wanita-wanita hebat ini share, ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga pada teman-teman, Bapak dan guru hebat yang telah Tindak hadir. hadirnya di mana ya Pak ya? Iya Bapak? Tindak hadirnya. Iya Bapak nanti bisa. Iya, sudah aktif bertanya mengikuti kegiatan webinar ini sampai akhir. Napoleon Bonaparte juga pernah berkata, aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena atau penulis daripada prajurit yang bersenjata lengkap. Begitu dahsyatnya pengaruh penulis, begitu dahsyatnya pengaruh seorang yang bisa berkarya di dalam sebuah pena ataupun sebuah kanva. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, saya Pak Budi, mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya lakukan selama jalannya seminar ini. Nanti link webinarnya akan kami share. Akhirul kalam, semoga kita semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya panitia. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Siti. Ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu panitia. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat semua.